Setelah dicocokkan, terkonfirmasilah bahwa jasad yang ditemukan tadi adalah anak dari warga yang melaporkan. Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kasus penghilangan nyawa terhadap seorang anak perempuan yang ditemukan di dalam kardus yang terjadi pada tahun 2015. Mari sama-sama kita bahas rangkuman kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Agus Darmawan. Ini dia kasusnya kakak. Nah, sebelum masuk ke kasusnya, saya akan menjelaskan siapa itu Agus Darmawan. Agus Darmawan atau yang biasa dikenal dengan Agus PA, yang saat itu berusia 39 tahun, yang tinggal di Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Agus sendiri kakak tinggal di sebuah rumah yang berdiri pada sepetak tanah berukuran 4 x 12 meter. Agus mulai menetap di situ setelah ia keluar dari penjara karena kasus mengedarkan busa-busa di awal tahun 2015. Si Agus ini juga diketahui sudah 3 kali masuk keluar penjara karena kasus narkoboy. Nah, sebelum si Agus ini menempati bangunan semi permanen yang dipagari oleh bambu yang berada di Kompleks Citra 1 Kalideres, Jakarta Barat, si Agus ini tinggal bersama keluarganya di rumah yang tidak jauh dari tempat itu. Nah, dalam kasus ini, Agus itu diketahui cukup dekat dengan anak-anak di bawah umur. Agus sendiri yang tinggal di sebuah bedeng, yang di depan bedeng tersebut terdapat sebuah warung yang digunakan si Agus untuk berjualan. Warung Agus ini menjadi tongkrongan anak-anak di bawah umur untuk pesta menggunakan barang-barang terlarang. Anak-anak di bawah umur tersebut diminta oleh Agus untuk patungan membeli ganjur. Agus ini juga dikenal sebagai ketua di dalam kumpulan geng anak-anak yang sering nongkrong di warung si Agus tersebut. Si Agus ini mulai menjadi sorotan publik setelah ia melakukan tindak kejahatan penghilangan nyawa terhadap seorang perempuan yang masih di bawah umur. Nah, untuk kejadiannya sendiri, kejadian tersebut terjadi pada tahun 2015 kakak, dimana saat itu si korban ini sedang berjalan pulang ke rumahnya setelah pulang sekolah. Dalam perjalanan pulangnya, si korban ini dipanggil oleh si Agus ini untuk masuk ke dalam bedengnya. Nah, setelah korban masuk ke dalam bedeng si Agus ini, Agus langsung menyuruh korban untuk melepas sepatu dan kaos kakinya kakak. Tanpa merasa curiga sama sekali ya, si korban ikut-ikut aja apa kata si Agus ini. Si korban pun mulai melepaskan sepatu dan kaos kakinya. Dan tak lama kemudian si Agus ini mulai mengikat tangan korban dengan tali dan menyumpal mulut korban dengan kaos kaki. Terus nih kakak ya, udah disumpal nih mulut korban pakai kaos kaki. Si Agus juga melakban mulut korban. Ya Allah Agus. Nah, setelah mengikat dan menutup mulut korban, disitulah si Agus melakukan aksinya, yaitu korban. Setelah melancarkan aksinya, Agus kemudian membakar sejumlah barang milik korban. Dan setelah barang-barang korban dibakar habis oleh si Agus ini, sekitar jam 14.00, Agus kemudian melakukan penghilangan nyawa terhadap korban. Dan badan dari si korban yang sudah tidak bernyawa itu dimasukkan ke dalam kardus oleh si Agus. Ketahui si Agus ini menginjak badan korban agar bisa pas di dalam kardus air mineral, yang mana hal tersebut diketahui karena ada jejak sepatu di badan korban. Jadi si Agus itu coba masukin si korban ini ke dalam kardus itu karena badan korban ini mungkin kegedean buat si kardus itu. Jadi si Agus ini nginjak badan itu, diinjak-injak sama si Agus biar pas di dalam kardus air mineral. Coba kalian bayangin kardus air mineral segede apa sih? Terus dia masukin anak itu ke dalam kardus itu. Ya Tuhan, Agus, ya Allah Agus, istighfar Gus, istighfar, banyak-banyak istighfar Agus. Sekitar jam 18.00, Agus pun membuang kardus yang berisikan badan korban yang sudah tidak bernyawa tersebut. Pada 2 Oktober tahun 2015, masyarakat setempat dihebohkan dengan penemuan badan yang sudah tidak bernyawa lagi di dalam sebuah kardus yang ditemukan di Jalan Sahabat, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Kardus yang berisikan badan anak yang sudah tidak bernyawa tersebut ditemukan di dekat tembok sebuah gang kecil yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Nah, setelah heboh penemuan badan manusia di dalam kardus tersebut, warga langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dilakukan penyelidikan, otopsi pun dilakukan. Dan dari hasil otopsi memperlihatkan korban kehilangan nyawa setelah mengalami kekerasan fisik dan juga kekerasan secara psikis. Dugaan tersebut berdasarkan hasil temuan bercak cairan anu di bagian tubuh korban serta bekas luka pada bagian leher yang disebabkan oleh benda tumpul sehingga menyebabkan korban tersebut kesulitan bernapas. Dan pada 3 Oktober tahun 2015 sekitar pukul 9.00 ada seorang warga yang melapor ke Polsek Kalideres bahwa ia kehilangan putrinya. Setelah menerima laporan tersebut, Polsek Kalideres mencocokkan ciri-ciri yang dilaporkan oleh warga tersebut dengan jasad yang ditemukan tadi. Setelah dicocokkan, terkonfirmasilah bahwa jasad yang ditemukan tadi adalah anak dari warga yang melaporkan tentang kehilangan putrinya tersebut. Penyidik Direktorat Diserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
langsung melakukan penyisiran di lokasi pembuangan mayat yang ditemukan di dalam kardus. Ada dua tim yang dibagi oleh pihak kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut. Yang pertama, dibagi ke lokasi pembuangan mayat yang ditemukan, dan yang kedua, di lokasi hilangnya korban. Pelaku dari penghilangan nyawa anak di bawah umur tersebut mengarah ke si Agus, dan si Agus langsung dijadikan tersangka. Penetapan si Agus sebagai tersangka bukan tidak ada dasarnya. Akan tetapi, penetapan si Agus sebagai tersangka ditetapkan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga si Agus ini ya kakak ya, resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan 3 alat bukti yang kuat. Salah satu bukti yang menguatkan si Agus ini sebagai tersangka yaitu tes DNA sampel cairan anu yang ditemukan di badan korban. Bukti-bukti lain yang menguatkan bahwa si Agus ini adalah tersangka yaitu ditemukan juga kaos kaki di lokasi kejadian. Di mana lokasi kejadian? Betul, di rumah Agus. Tapi ya kakak ya, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, si Agus ini diinterogasi terlebih dahulu di Polda Metro Jaya. Nah, pada saat diinterogasi, si Agus ini kelihatan nih gerak-geriknya, dia nggak mau mengakui perbuatannya tersebut. Menurut Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Krisnamurti, dalam jumpa pers yang diadakan di Mapolda Metro Jaya, mengatakan bahwa si Agus ini memang sempat mau berkelit dari pertanyaan yang diajukan oleh para pihak penyidik. Pak Krisna juga menambahkan kalau si Agus ini berupaya mengelabui proses pemeriksaan ketika polisi menggunakan jasa ahli hipnoforensik. Ternyata dalam proses pemeriksaan tersebut, si Agus ini pura-pura terhipnotis dengan tertidur. Nah, berdasarkan informasi yang saya baca ya kakak ya, yang diterbitkan pada hari Selasa 20 Oktober di tahun 2015, bahwa ada 118 adegan rekonstruksi kasus penghilangan nyawa seorang remaja yang ditemukan dalam kardus yang dilakukan oleh si Agus ini. Dalam rekonstruksi tersebut, pihak kepolisian mendapatkan temuan-temuan baru, yaitu dalam aksinya, ternyata si Agus ini melakukan pecelehan menggunakan tangannya sendiri. Jadi si Agus ini memasukkan 2 jarinya ke anunya si korban, dan Agus sendiri melakukan gerakan kocok dengan menggunakan tangannya pada bagian anunya. Nah, si Agus ini kakak ya, si Agus ini melakukan gerakan kocok tersebut sampai itunya keluar dan mengenai anunya si korban. Itulah sebabnya kenapa ditemukan ada air pandan di anunya si korban saat dilakukan otopsi. Nah, si Agus juga diketahui melakukan aksi terhadap korbannya yang lain, yang mana aksi tersebut dilakukan sama si Agus ini sebelum melakukan penghilangan nyawa terhadap korban yang ditemukan di dalam kardus tersebut. Nah, jadi sebelum dia melakukan penghilangan nyawa terhadap korban yang ditemukan di dalam kardus tersebut, si Agus ini melakukan pencarian terhadap korban lain. Ini orang lain ini ada 2 orang yang berbeda ya, yang satu dilakukan pencarian, yang satu dilakukan penjemputan, dan si Agus juga melakukan penghilangan nyawa terhadap korban ini. Sampai sini paham ya? Paham. Berkat kerja keras Satgas yang digawangi oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat serta Polsek Kalideres, kasus tersebut terungkap dalam tempo sepekan setelah melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh pihak-pihak kepolisian. Nah, selain diduga menghilangkan nyawa, si Agus ini juga menjadi tersangka dalam kasus pencabulan. Si Agus yang saat itu berusia 39 tahun juga dijerat dengan pasal kepemilikan narkoboy. Untuk kasus penghilangan nyawa yang menjeratnya, si Agus ini dijerat dengan pasal berlapis. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman mati karena si Agus ini terbukti kuat melakukan pencabulan dan penghilangan nyawa terhadap seorang anak perempuan yang masih di bawah umur. Ketua Majelis Hakim Henry Hangki saat menjatuhkan vonis terhadap terdakwa di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengatakan bahwa karena telah bersalah, si Agus ini harus diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut. Dalam vonis tersebut, hakim menyatakan bahwa si Agus ini secara sah dan meyakinkan melakukan kekerasan terhadap anak dan menyetubuh sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP subsidiar 338 dan pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketua Majelis Hakim Henry Hangki mengatakan ada beberapa alasan yang memberatkan perbuatan si Agus ini. Salah satunya melakukan penghilangan nyawa terhadap seorang anak perempuan yang masih di bawah umur sehingga menyebabkan kesedihan yang begitu mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Ketua Majelis Hakim Henry Hangki juga menegaskan bahwa tidak ada hal yang meringankan untuk si Agus ini. Nah, itu tadi kasus pecelehan yang dilakukan oleh si Agus yang berujung pada tindakan penghilangan nyawa. Semoga keluarga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan korban dapat beristirahat dengan tenang, dilapangkan kuburannya dan diterima di sisi Tuhan. Mari sama-sama kita aminkan. Amin, amin, amin ya kakak ya, amin, amin. Oke
Oke, terima kasih banyak ya kakak-kakak sudah nonton. Jangan lupa subscribe, dan kalau kakak-kakak di sini pengen saya bahas kasus-kasus lainnya, kakak bisa komen di bawah request untuk kasus apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you.